Pertemuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail tersebut kemudian menghasilkan perjanjian Hudaibiyah, disebut Hudaibiyah karena diplomasi tersebut terjadi di sebuah tempat yang bernama Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu, ternyata membuat sebagian kaum muslim kecewa. Sebab mereka menganggap bahwa perjanjian tersebut menjadi kekalahan kaum muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah, pada kesempatan kali ini kami angkat tema perjanjian Hudaibiyah. Yang mana perjanjian ini, merupakan diplomasi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah. Sekilas perjanjian ini seakan-akan merugikan kaum muslimin, namun ternyata di balik semua itu terdapat rahasia sekaligus kecerdikan Nabi Muhammad SAW, sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan tanpa adanya pertempuran. Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, latar belakang perjanjian Hudaibiyah. Setahun setelah peristiwa Khandaq, tepatnya pada tahun 628 Masehi, sekitar 1.400 muslim berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Akan tetapi karena sebelumnya orang kafir Quraisy mengalami kekalahan dalam perang Khandaq, hal ini menyebabkan orang kafir Quraisy sangat anti terhadap kaum muslim. Sehingga mereka melarang kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah. Dalam hal ini kaum Quraisy sudah bersiaga untuk mencegah kaum muslimin jika mereka benar-benar memasuki kota Mekah. Sementara di pihak kaum muslimin, Nabi Muhammad mencoba agar tidak terjadi pertumpahan di kota Makkah, karena Makkah merupakan kota suci bagi kaum muslimin. Selain itu, karena memang tidak mempunyai niatan untuk berperang, Rasulullah berusaha mencari jalan lain agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan pun harus mengitari pegunungan yang jalannya sangat sulit. Setelah melewati jalan tersebut, kaum muslim pun sampai di daerah bernama Al-Hudaibiyah. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy mulai merasa ragu untuk mengambil inisiatif berperang. Mereka akhirnya mengutus beberapa orang untuk menanyakan apa maksud sebenarnya kaum muslim menuju Mekah. Rasulullah pun menjawab tujuannya hanya untuk melaksanakan haji, bukan untuk memerangi mereka. Namun, pihak Quraisy tidak percaya begitu saja dan kembali mengirimkan utusan lagi. Namun utusan mereka, yaitu Urwa ibnu Mas'ud al-Thaqafi, tidak mendapat tanggapan. Kemudian kaum Quraisy menyuruh sekitar 40 warganya untuk melempari kemah kaum muslim pada malam hari. Namun sebelum melaksanakan aksinya mereka sudah tertangkap oleh Rasulullah yang kemudian Rasulullah memaafkan dan melepaskan mereka kembali. Selanjutnya, Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk bertemu dengan kaum Quraisy. Namun Utsman tak kunjung kembali, sehingga perdebatan yang panjang dan lama pun terjadi di antara kaum muslimin, apalagi muncul desas-desus bahwa Utsman telah terbunuh. Rasulullah dan kaum muslim pun merasa gelisah dan akhirnya mereka menunjukkan solidaritas yang kuat. Mereka meletakkan tangannya di atas beberapa pedang yang mereka bawa untuk memotong hewan kurban. Mereka bersumpah setia yang kita kenal sebagai Bai'atur Ridwan. Tak lama setelah peristiwa Bai'atur Ridwan, Utsman pun kembali, karena meskipun demikian kaum kafir Quraisy mempunyai rasa takut terhadap kaum muslimin, karena kekalahan mereka dalam beberapa perang sebelumnya. Yang kedua, terbentuknya perjanjian Hudaibiyah. Setelah kembalinya Utsman bin Affan, kaum Quraisy pun sudah percaya bahwa kaum muslimin datang ke Makkah hanya untuk beribadah haji, bukan untuk berperang. Sehingga kaum Quraisy pun mengirimkan utusan yaitu Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah. Pertemuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail tersebut kemudian menghasilkan perjanjian Hudaibiyah, disebut Hudaibiyah karena diplomasi tersebut terjadi di sebuah tempat yang bernama Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu, ternyata membuat sebagian kaum muslim kecewa. Sebab mereka menganggap bahwa perjanjian tersebut menjadi kekalahan kaum muslim. Isi perjanjian tersebut yaitu, dengan menyebut namamu ya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perjanjian damai antara Muhammad putra laki-laki Abdullah dan Suhail bin Amr utusan dari Makkah. 1. Akan ada gencatan senjata antara dua pihak dan tidak ada pertempuran hingga 10 tahun mendatang. 2. Individu atau suku bebas bergabung dengan Muhammad dan mengadakan persetujuan, sama halnya dengan Quraisy. 3. Jika ada penduduk Makkah yang pergi ke Madinah maka akan dikembalikan ke Makkah.
Namun jika ada Muslim dari Madinah yang kembali ke Makkah, maka dia tidak akan dikembalikan. 4. Jika ada penduduk usia muda yang mengikuti Muhammad tanpa seizin ayah atau walinya, maka dia akan dikembalikan pada ayah atau walinya. Namun jika ada yang mengikuti Quraisy di Makkah, maka dia tidak akan dikembalikan. 5. Tahun ini Muslim akan kembali tanpa memasuki Makkah. Namun tahun depan Muhammad dan pengikutnya bisa memasuki Makkah menghabiskan 3 hari untuk melakukan umroh. Sekilas, perjanjian Hudaibiyah memang merugikan dan menempatkan kaum muslim pada posisi kalah, hal itulah yang menyebabkan sebagian kaum muslimin kecewa, bahkan Umar bin Khattab disebutkan sempat mempertanyakan sikap Nabi Muhammad SAW pada Abu Bakar. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengatakan akan memasuki Makkah, protes Umar. Kemudian Abu Bakar menjawab, namun dia tidak mengatakan tahun ini, kata Abu Bakar yang penjelasannya diterima oleh Umar. Namun, sejarah membuktikan Rasulullah dan kaum muslim berhasil umroh pada tahun berikutnya dengan pengikut mencapai 2.000 jiwa. Jeda 1 tahun memberi waktu bagi Islam yang berkembang dengan pesat dan menghindari pertumpahan darah. Keuntungan lain adalah, kaum muslim di Makkah tidak lagi mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Mereka bebas berbicara dan menyebarkan Islam serta menjalin kesepakatan dengan suku lain. Selain itu, Rasulullah yang memahami karakter orang Makkah pun memastikan bahwa mereka akan melanggar perjanjian tersebut. Hal itu terbukti ketika kaum Quraisy benar-benar melanggar perjanjian sebelum selesai 10 tahun. Kaum muslim pun membalas pelanggaran perjanjian tersebut dengan penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi. Dengan pasukan sekitar 10.000 orang, kaum muslim pun berhasil menaklukkan kota Mekah. Demikianlah kisah sejarah perjanjian Hudaibiyah mulai dari awal hingga hasil akhirnya. Perjanjian yang awalnya terasa merugikan kaum muslim ini justru malah memberikan keuntungan. Sebab akhirnya Rasulullah dan kaum muslim berhasil menaklukkan Makkah, yang pembahasannya insya Allah akan kami bahas di video kami selanjutnya. Baiklah mustamiin tema sejarah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.